Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26. Demikian sabda Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tema renungan saat ini adalah prinsip cepat mendengar, tapi lambat berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang wanita menyebarkan berita bahwa tetangganya telah berselingkuh. Tentu saja orang yang menjadi korbannya merasa sakit hati, karena seluruh warga desa pada akhirnya mengetahui berita itu. Melihat akibat dari perbuatannya yang fatal tersebut, dengan hati menyesal, wanita itu datang kepada seorang pastor dan meminta nasihatnya. Pastor itu kemudian berkata, "Pergilah ke pasar dan belilah seekor ayam yang sudah disembelih. Kemudian dalam perjalanan pulang, cabuti bulu-bulunya dan buang satu persatu di sepanjang jalan. Setelah itu kembalilah kemari." Setelah melakukan nasihat itu, wanita tadi kembali kepada sang pastor. Lalu pastor itu berkata, "Sekarang, pergilah, kumpulkan kembali semua bulu yang telah ibu buang dan bawa kembali ke sini." Beberapa jam kemudian akhirnya ia kembali, hanya membawa beberapa helai bulu ayam saja. Pastor itu berkata, "Lihat, sangat mudah mencabuti bulu ayam dan menyebarkannya kemana saja. Namun sangat tidak mungkin untuk mengumpulkannya kembali. Begitu pula dengan sebuah berita. Sangat mudah untuk menyebarkan gosip, tetapi sekali diberitakan, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan secara utuh seperti sedia kala." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa lidah mungkin merupakan dosa yang paling sering dilakukan, seperti berbohong, gosip, memfitnah, membicarakan orang, marah-marah, mengucapkan kata-kata kotor dan porno, mengutuki, bahkan menghujat Tuhan. Dosa lidah ringan untuk dilakukan, tetapi akibatnya bisa besar dan berlarut-larut. Yakobus mengatakan, walaupun kita rajin beribadah, tetapi jika tidak bisa mengekang lidah, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita dapat mengendalikan lidah. Lidah mencerminkan apa yang ada dalam pikiran dan batin manusia. Matius 12 ayat 34 dan 35. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 35. Rasul Paulus menulis, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar,
sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu berhati-hatilah dengan lidah. Lebih baik menggunakan prinsip cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, jika kita tidak bisa menggunakan lidah dengan bijak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Ampunilah kami ya Tuhan, yang terkadang perkataan yang keluar dari mulut kami, keluar kata-kata, ungkapan, kekecewaan dan sakit hati, sehingga banyak orang yang menjadi marah dan kecewa dengan perkataan kami. Karena itu kami memohon, kuduskanlah setiap perkataan kami sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.